Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum itu saya persilakan untuk saat teduh sejenak. Mari kita tinggalkan semua beban supaya kita bisa fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, mari kita awali ibadah pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Saya dengan semua Tuhan sudah ini, mari kita angkat pujian ini dari awal. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dan kebenaran dan kasih. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah kita pada minggu ini terambil dari Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Mari kita memulai ibadah kita ini dengan penuh ucapan syukur. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan hukum kasih, pengakuan dosa dan doa pengampunan, dan dilanjut dengan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Tetapi sebelum itu, mari kita angkat pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya
Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar orang beriman. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi, hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengaku dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksediaan kami, salah paham, kepentingan diri, dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan bahagialah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan berita anugerah dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Petunjuk hidup baru dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berbekal. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selanjutnya kita akan mengakui iman rasul kita. Tapi sebelum itu, mari kita mengangkat pujian Ku Perlukan Juru Selamat dari Kidung Jemaat 402. Ku rasakan bahwa
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya saya akan membuka ruang kesaksian. Jika ada jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cipta kasih Tuhan, dipersilakan. Ya, shalom untuk kita semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kesaksian saya adalah, ya semua sudah tahu pasti ya, selama 3 minggu lebih kami mengalami ya PR banyak ya. Bukan artinya tidak pernah mengalami itu sehingga kami jadi merasa terpuruk dan sebagainya, tapi karena sudah lama keadaan berlangsung baik ya, sudah ini mengenai Bu Esther ya, sehingga itu tahun-tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu itu sudah pernah kami alami. Bahkan sebulan saya pernah menjaga di rumah sakit ya, karena nggak ada orang yang bisa oplosan. Nah, tapi sekali lagi memang ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Waktu kejadian dia tidak bisa apa-apa di tempat tidur, itu memang ya menurut saya wajar ya, kaget dan rasanya hantaman yang keras gitu. Waduh, karena kami sudah memiliki pengalaman bagaimana merawat di tempat tidur ya. Pak Teddy juga pernah ya, sudah mengalami bagaimana orang Mary itu kalau Tuhan tidak kasih kesabaran yang luar biasa kepada kita, para perawat-perawat keluarga ini, kita tidak mampu. Kadang-kadang kita merasa ya hampir ya di situ semuanya berkecamuk ya, itu pasti dialami ya, jengkel ya, kadang-kadang tidak menerima kok jadi begini. Tetapi Tuhan karena bukan berarti Tuhan memilih ya, ini kamu mengalami penderitaan seperti ini, bukan. Tuhan bukan seperti remote control untuk mengatur kita, bukan. Tetapi itulah yang diizinkan kepada kita, dan ketika kita memang mau dan kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Maka seminggu yang lalu, hari apa ya, dia pulang dari rumah sakit ya, hari Rabu apa nanti hari Rabu ya, hari Selasa hari Rabu pulang dari rumah sakit, kemudian kontrol itu masih sulit ya. Jadi saya bilang harus berjuang, harus bertekad. Kalau kita berdoa saja tapi kita tidak melakukan apa-apa, Tuhan juga gak mau seperti itu. Karena saya pun mengalami sakit juga sampai saat ini. Pak saya di CT scan juga ya hari Kamis yang lalu, dan hasilnya nanti tanggal 30 baru saya boleh lihat. Karena yang sudah merawat orang sakit, Tuhan izinkan juga mengalami sakit ya, tetapi puji Tuhan dapat menjalani dan dapat diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bersyukur Pak Lako dengan Kanista juga sangat membantu ya, mereka ini perawat-perawat juga ya. Zaman dulu, zaman masih COVID sekolah, anak saya di sekolah mereka sudah merawat betres juga ya, dan itu semua oleh karena Tuhan memberikan kasih
kasihnya kepada mereka juga. Ya, kalau saya kan memang itu adik saya ya, jadi kalau misalnya anak saya melakukan itu, mereka bilang kami melakukannya untuk mama, gitu ya. Jadi, nah tapi seiring berjalannya waktu, memang pasti ada perubahan, ya. Kok jadi seperti ini Tuhan, gitu ya? Kok jadi lama Tuhan? Nah tapi sekali lagi kami diuji dan puji Tuhan 3 hari ini Ibu Esther sudah bisa duduk di kursi roda meskipun dibantu, ya. Tetapi kekuatan kakinya sudah mulai, dia belum bisa berdiri. Kami tidak mengizinkan dia kalau ditinggal, kamu jangan coba-coba pindah-pindah, jangan. Karena kalau jatuh nanti fatal lagi, parah gitu. Jadi di kursi roda aja. Jadi ketika kalau kami mau berangkat, kalau mau keluar ya dia beresin dulu, disiapkan segala sesuatunya, disiapkan dekat-dekatnya gitu ya. Jadi itulah kesaksiannya bahwa memang benar ketika kita meminta kepada Tuhan, tidak diam begitu saja, kita juga harus berusaha sehingga ya kita beriman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Tetapi kita beriman dan kita berusaha, maka mujizat pasti terjadi. Itu kesaksian saya. Puji Tuhan kami diberikan sehat, dan puji Tuhan jemaat Tuhan juga mendukung ya dalam kesehatan, biar Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati. Ini kesaksian. Karena ada bapakmu ya, karena ada bapakmu ya yang mendampingi. Baik, terima kasih atas kesaksiannya yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil terutama dari segala pekerjaan. Sambil kantong kolektor diedarkan, mari kita mengangkat pujian Ku Bersyukur Bapa. Dan
Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati, kami mohon terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hanya
saat ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, pimpin kami, sehingga kami dapat menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau urapi, Engkau pakai ya Bapa menjadi saluran berkat bagi kami sekalian, dan biarlah jemaat Tuhan terberkati melalui pemberitaan firman-Mu. Kami serahkan waktu yang ada ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tahu kuasa si iblis tidak tinggal diam untuk mengganggu kami melalui konsentrasi kami, melalui apapun yang mengganggu keadaan kami. Untuk itu ya Bapa, kami menyerahkan segala gangguan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah kuasa Tuhan Roh yang Kudus yang berbicara selama pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa kita semua, Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi ini cuaca cerah ya, udara juga segar. Tapi sebentar lagi sepertinya sudah seperti jam 12 ya, karena matahari begitu terbit. Nah, kita bersyukur ya, pemberitaan di televisi akhir-akhir ini di Sumatera itu terjadi kelangkaan BBM ya, sampai berjam-jam, sampai kemarin ada berita satu orang driver truk meninggal karena kelamaan menanti. Mungkin Bapak ini gak punya persediaan minum atau makan, atau mungkin dia tidak bisa meninggalkan kendaraannya ya, atau ada hal lain. Tetapi itulah miris ya pemberitaan ini, bahwa katanya tidak ada kesulitan, katanya lancar-lancar saja, tetapi di sebagian tempat di negara kita ini mengalami kesulitan kelangkaan BBM. Tapi bukan artinya kita bersyukur di tempat ini yang sana langka kita masih baik-baik saja, bukan ya. Tapi sekali lagi memang kita harus bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kecukupan bagi kita di tempat ini. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah ya persoalan-persoalan di bangsa kita yang akhir-akhir ini menyita perhatian kita itu menjadi pergumulan kita bersama, doa kita bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sinode kita memberikan tema pada minggu ini 19 Juli 2026, yaitu hidup dalam damai sejahtera. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Roma 14 ayat 19 sampai 23. Saya akan membaca ayat yang ke-19 secara bergantian, kita membacanya, nanti di ayatnya yang ke-23 kita akan membacanya bersama-sama. Daniel, ada Alkitab di belakang, tolong dikasihkan. Roma 14 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Ya, jika semua sudah mendapat pembacaan ini dengan perikop jangan memberi batu sandungan. Ayatnya yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukumi dirinya sendiri dalam apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Bersama-sama. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amen.
sebuah ilustrasi. Seorang yang takut menerima hasil belajarnya. Ya, ini baru saja anak-anak menerima rapot dan saat ini tanpa terasa mereka sudah masuk MTS dan besok sudah mulai masuk sekolah. Cepat sekali ya, perasaan baru beberapa waktu yang lalu kalau si Kasih disenyum-senyum karena hari liburnya tidak termanfaatkan. Senyum-senyum miris dia ya, karena hari liburnya berlalu begitu saja ya. Nah, jadi cepat sekali waktu berlalu. Jadi seorang yang merasa takut menerima hasil belajarnya berkata, kok saya tak sejahtera ya? Kata damai sejahtera ini sering kali kita ucapkan, sering kali kita dengar dan sering kali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa lainnya itu tidak damai sejahtera itu, kok aku nggak tenang ya, kok aku nggak tenang ya, kayaknya ada nilai yang turun ini, gitu ya. Jadi sudah merasakan tidak damai sejahtera. Atau ada contoh lain ya, ketika yang di pasar ya, yang berdagang, kalau misalnya menaikkan harga terlalu tinggi ya, kalau kita tidak peduli ya, kita ya aman-aman saja, nggak ada ini. Tetapi kalau kita punya ya, ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan di dalam hati kita, kalau terlalu tinggi rasanya tidak tenang. Pernah merasa begitu nggak Pasti Panas? Pernah ya, Pak Teddy juga pasti pernah merasa begitu. Kok kayaknya nggak tenang ya, nggak sejahtera ya saya ya, apa terlalu tinggi atau bagaimana Tuhan ampun. Biasanya begitu ya, kalau kita tidak terbiasa melakukan sesuatu di luar yang pernah kita lakukan, yang aman-aman saja, yang menurut kita itu pasti diizinkan Tuhan. Tapi kalau melebihi itu kita pasti tidak tenang ya. Atau ada contoh lain, kita melihat orang di jalan terus kita nggak bisa membantu dia, mungkin karena kita buru-buru ya, atau karena kita ya terlewat begitu saja karena ada kendaraan. Pasti ada rasa sesuatu yang mengganjal. Aduh, nggak sejahtera ya, saya coba tadi saya tolong. Artinya apa? Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera untuk menjadi ukuran apa yang baik kita lakukan. Nah, berbicara tentang damai sejahtera, apa sebenarnya arti damai sejahtera? Menurut Kamus Alkitab, damai sejahtera itu adalah shalom ya, bahasa Ibrani, dan Erena itu bahasa Yunani. Di sini dikatakan yang artinya adalah ketenangan batin yang utuh dan keselamatan menyeluruh. Bukan sekedar tidak adanya konflik atau masalah. Jadi bukan karena masalah, bukan karena kita berkonflik ya dengan orang lain, bukan. Tetapi seperti contoh-contoh tadi itu kan bukan konflik ya, itu tidak konflik dengan orang lain ya. Tetapi itu menjadi sesuatu yang mengganjal, yang menggantung di dalam diri kita sendiri. Itulah artinya damai sejahtera. Konsep ini mencakup ya keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi damai sejahtera ini itu tidak kasat mata ya. Artinya itu tidak bisa dilihat orang lain. Itu dapat kita rasakan sendiri, hati kita, pikiran kita ya. Makanya damai sejahtera ini adalah hubungan antara kita dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan diri sendiri yang didapatkan melalui iman kepada Kristus. Artinya damai sejahtera ini juga bisa dirasakan oleh sesama kita ya. Kalau kita merasa tenang, merasa tentram, itu dapat dirasakan oleh orang lain dan dia pun merasa damai sejahtera. Tapi kalau melihat orang lain atau di sekitarnya atau di sampingnya ya, gelisah, tidak tenang dan sebagainya, orang lain juga akan melihat, kok aku gak damai sejahtera ya melihat orang ini, kok rasanya dia seperti ini, kok sepertinya gak tenang, gelisah dan sebagainya. Itu juga berpengaruh kepada orang lain. Nah, makanya damai sejahtera ini kita dapatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Siapa pemberi damai sejahtera ini? Ya seperti tadi ya dikatakan bahwa
damai sejahtera ini diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan bagimu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di sini jelas bahwa pemberi damai sejahtera itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika dia akan meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak pergi begitu saja. Ya. Tuhan Yesus tahu bahwa ketika dia meninggalkan murid-muridnya, mereka pasti akan bimbang. Mereka pasti akan merasa tercerai-berai. Mereka pasti akan merasa ragu. Bagaimana ya? Nah, misalnya kita punya satu komunitas, ya, atau di sekolah misalnya, punya wali kelas, punya pemimpin. Ketika sang pemimpin akan pindah misalnya atau pergi, nah kalau anak-anak sekarang wali kelas ya, wali kelasnya akan berganti. Apa yang terjadi dengan anak murid-murid ini? Mereka pasti merasakan sesuatu perubahan yang itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, tetapi mereka merasa, aduh, bagaimana ya nanti pengganti pemimpin kita, bagaimana ya nanti kita diperlakukan, pasti ada keraguan, pasti ada rasa was-was dan sebagainya. Demikian juga Tuhan Yesus ketika meninggalkan murid-muridnya, mereka tidak dibiarkan begitu saja. Mereka diberikan janji yang membuat murid-muridnya ini merasa teguh, ya, dengan firman Tuhan yang baru saya bacakan tadi dalam Yohanes 14 ayat 27, bahwa damai sejahtera akan ditinggalkan, ketenangan, ketenteraman akan ditinggalkan kepada mereka, ketenangan dan ketenteraman akan diberikan kepada murid-muridnya. Dan kita pun pada saat ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ya dalam nas kita ini tadi judulnya adalah jangan memberi batu sandungan. Sementara tema kita berjudul hidup dalam damai sejahtera. Apa hubungannya ini ya? Coba tidak memberi sandungan, tetapi hidup dalam damai sejahtera. Ada hubungannya. Mari kita lihat di ayat yang ke-19 yang dimulai dengan kata sebab itu. Kata sebab itu berarti sebelumnya ada penjelasan, ya, peringatan, pelanggaran atau ada akibat yang ditimbulkan kalau perintah itu tidak dilaksanakan. Contohnya, kamu akan dihukum, ya, contohnya, kamu akan dihukum guru kalau tidak melakukan PR, tidak melakukan tugas, tidak menepati janji untuk memberikan tugas. Apa hukumannya? Bisa saja dengan tulisan, aku mau mengerjakan tugas, tulis sampai 100 kali, ya. Itu kan sanksi atau hukuman, ya. Karena sebelumnya sudah diberikan perintah, sudah diberikan ketetapan, kalau tidak melakukan ini kamu akan mendapatkan sanksi atau hukuman ini. Nah, sebab itu kerjakanlah tugasmu dengan baik, kerjakanlah tugasmu dengan tepat waktu. Jadi kata sebab itu ini, ya, menjelaskan bahwa ada akibat yang dilakukan kalau tidak kita kerjakan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-20 berkata, segala sesuatu adalah suci dikaitkan dengan makanan yang membuat orang tersandung. Aturan mengenai makanan ini, ya, memang penting bagi umat Israel pada waktu itu. Kalau kita baca di kitab Musa bilangnya, kitab Musa itu ada 5, dari mulai Kejadian, Keluaran, 5, 4, Bilangan, ya. Itu dibilang kitab Musa, Taurat, ya. Di situ apalagi di kitab Imamat, itu kadang-kadang membacanya itu kita sampai apa ya? Kita sampai bosan, karena banyak sekali peraturan-peraturan bangsa Israel, tapi kita sekaligus kagum, ya. Bagaimana mereka hidup dalam aturan-aturan yang begitu ketat, aturan-aturan yang begitu banyak, tapi mereka mengerjakannya. Bahkan mereka takut kalau mereka menyimpang sedikit sudah tahu hukumannya. Rasanya mereka menghafalnya itu, mengingatnya itu sudah di luar kepala. Memang pada zaman
bangsa Israel waktu mereka masih kanak-kanak umur 8 tahun itu mereka sudah diajarkan membaca Taurat, ya. Sehingga pakem sampai mereka belasan tahun, ya, ada jenjang-jenjangnya, mereka tuh sudah hafal pakem, bilangnya hafal mati segala peraturan-peraturan, ya, ketetapan-ketetapan yang memang mereka patuhi dalam kehidupan sehari-hari. Itu menjadi aturan-aturan ibadah juga bagi bangsa Israel pada masa itu. Dan aturan-aturan mengenai makanan ini memang sangat penting, ya. Dalam Imamat 11 ayat 45 itu dikatakan ini, kalau kita nanti jemaat Tuhan membacanya, itu mengenai peraturan-peraturan, ya, ketetapan-ketetapan dan mengenai makanan, ya. Contohnya di ayat yang ke-9 sampai ke-10 dalam Imamat 11 ayat 45 ini, di situ dikatakan mana makanan yang tidak boleh dimakan, mana makanan yang boleh dimakan. Ikan saja yang bersisik dengan tidak bersisik itu bisa menjadi aturan, ya, dalam makanan. Kemudian hewan berkaki 4 yang berkuku belah dengan yang tidak berkuku belah itu pun bisa menjadi larangan, menjadi haram bagi bangsa Israel. Artinya mereka diberikan aturan-aturan ketetapan yang begitu ketat. Dan pada masa Paulus ini, pada masa Perjanjian Baru, Paulus mengingat akan hal itu, bahwa masih ada di antara bangsa ini, ya, meskipun mereka sudah mengenal Injil, meskipun mereka sudah mengenal Kristus, sudah masuk dalam zaman kasih karunia, masih ada yang tersandung, ya, dengan peraturan-peraturan zaman bangsa Israel yang Taurat itu mereka masih yakini dan mereka masih punya, ya, mereka masih hidup di dalamnya sampai saat ini, loh, ya. Mereka masih, bangsa Israel itu masih memegang teguh ketetapan-ketetapan pada zaman Musa itu. Begitu hebatnya, ya. Sehingga ya saya bilang saya kagum, ya, dengan mereka ini, ya. Kalau kita melihat sekarang ini mereka perang pun, tapi mereka menginginkan peraturan-peraturan itu memang sungguh luar biasa. Mereka dianugerahi Tuhan, ya, otak pikiran yang begitu luar biasa. Bisa, kalau anak-anak sekarang menghafal mungkin satu rumus saja sudah terbuka kepala, ya. Menghafal mungkin tata tertib sekolah yang mungkin hanya 2 buku saja, itu pasti ada yang ketinggalan, pasti ada yang lupa. Ini beratus-ratus, ya. Dari 10 hukum Taurat, kan, itu ada cabang-cabangnya lagi, penjelasan-penjelasannya yang begitu banyak. Tetapi mereka taat. Nah, inilah kenapa di ayat yang kedua Paulus ini, meskipun Paulus yakin, ya, bahwa apa yang dimakan umat Allah, ya, bukanlah hal yang penting. Dia tahu betapa orang Israel itu sampai pada masa Perjanjian Baru mereka masih menaati aturan-aturan ini yang melarang memakan daging atau meminum anggur yang kita baca tadi, ya. Jadi maksud Paulus ini adalah jangan itu menjadi batu sandungan, ya. Orang-orang pada masa kini jangan itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang meyakini aturan-aturan yang ada pada masa Perjanjian Lama. Di ayat yang ke-21 Paulus berusaha mendorong para pengikut Kristus untuk saling menghormati kebiasaan masing-masing dan menghentikan perselisihan soal makan yang akan mengakibatkan perpecahan di antara pengikut Yesus di Roma. Ini tadi penjelasannya, ya, bahwa ada pengikut-pengikut Yesus yang masih menaati aturan-aturan itu, tetapi jangan itu menjadi perselisihan, karena ada yang lebih utama, yaitu percaya kepada Kristus. Kalau kita misalnya makan sesuatu, ya, kalau kita tidak damai sejahtera, kita makan kan? Kita tidak makan. Kalau kita makan juga, berarti kita seperti terdakwa, ya. Aduh, kenapa saya makan ini, ya? Apalagi saudara-saudara kita melihat ini, kayaknya saya tahu dia tidak memakan itu. Ada saudara-saudara kita, ya, seperti Advent misalnya, mereka banyak sekali pantangan-pantangan, ya. Ketika
ikan itu misalnya tidak dimakan, itulah contoh menjadi batu sandungan. Itu artinya menjadi batu sandungan. Kita tahu bahwa aturan itu dimiliki oleh saudara kita. Terus kita melihat, ya, kok dia makan? Kok dia kerjakan? Itulah namanya batu sandungan, dan itu menghambat pekerjaan Tuhan, ya. Menghambat yang membuat perpecahan di antara pengikut Yesus pada masa itu. Makanya Paulus mengingatkan dan mendorong jemaat Tuhan, pengikut Kristus, untuk saling menghormati kebiasaan masing-masing. Jadi artinya, ya kalau dia memakan itu ya sudah, itu urusan dia. Kita menghormati saja, ya. Kita juga sebagai umat toleransi di Indonesia ini, ya. Kalau kita tahu sholat, ini kan sholatnya mereka, sudah itu urusan dia dengan Tuhan. Itu artinya kalimat ini, ya. Jadi saling menghormati, tidak menjadi perpecahan atau menjadi bahan yang harus diperdebatkan. Karena apa? Urusan mengenai ibadah, urusan mengenai ketaatan, urusan mengenai damai sejahtera, itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Paling kita yang melihatnya kita gak tenang sebentar, tapi gak usah dibesar-besarkan, ya. Itu ya kita kan berdosa jadinya. Kita jadi menghakimi orang lain dengan ketidaktaatan dia, ya. Jadi itu bukan urusan kita. Kita tidak usah mengurusi atau memikirkan hal-hal yang remeh yang tidak perlu, ya. Karena itu akan membebani kita dan membuat kita jatuh dalam dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-22 dalam bacaan kita, ini adalah prinsip sebagai orang Kristen atau orang percaya yang diajarkan oleh Allah kepada umatnya. Berpegang kepada keyakinan yang engkau miliki. Bagi diri sendiri di hadapan Allah, dikatakan berbahagia orang yang memiliki prinsip kebenaran sejati. Kita diingatkan di sini bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita memegang prinsip sejati bahwa hal-hal yang diajarkan oleh Kristus adalah hal-hal kebenaran, dan hal-hal kebenaran ini akan membawa kita hidup dalam damai sejahtera. Kalau kita melakukan kebenaran, siapa yang akan mendakwa kita? Tidak ada. Kalau kita melakukan kebenaran, siapa yang akan menghakimi kita? Tidak ada, ya. Maka kalau kita hidup di dalam kebenaran, atau bahasa lainnya adalah kekudusan, ya, hidup kita akan menjadi tentram, hidup kita akan menjadi tenang, ya, hidup kita akan menjadi damai sejahtera. Maka di sini kita didorong, kita diingatkan untuk melakukan prinsip-prinsip kebenaran, yaitu ajaran-ajaran yang Kristus ajarkan dalam kehidupan kita. Misalnya, yang contoh yang gampang saja, ya, jangan berbohong, ya. Kalau kita melakukan ini dan menjadi kebiasaan, ya, menjadi gaya hidup kita untuk tidak berbohong, ini kita merasa ringan-ringan saja, ya. Kalau kita melenceng dari berbohong, melakukan bohong, itu rasanya kita tidak damai sejahtera. Nah, contoh bahwa hidup dalam kebenaran itu akan menjadikan kita hidup dalam damai sejahtera. Maka di ayat yang ke-23 ditegaskan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kalau kita melakukan, ya, mempercayai, ya, misalnya tadi berdoa, ya, ini contoh. Saya tadi kesaksian bahwa kita berdoa, tapi kita tidak beriman, ya. Kita meminta, tetapi kita tidak beriman. Itu sama saja tidak ada gunanya, ya. Itu artinya dosa. Kenapa? Kok saya berdoa terus nggak beriman, kok dosa? Kenapa? Karena ketidakpercayaan dengan Allah itu adalah dosa. Kalau kita berdoa, kita tidak beriman, berarti kita tidak percaya kepada Allah, kita tidak percaya kepada Tuhan. Lurus-lurus saja kita membiarkan apa yang kita minta, ya. Kalau kita minta Tuhan, cukupkanlah kebutuhan kami hari ini, terus kita tenang-tenang saja. Kita
boleh dikatakan mungkin hanya kata basa-basi. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mempercayai, ya kita beriman, Tuhan cukupkanlah hari ini kebutuhan saya atau makanan saya. Dan kita beriman bahwa Tuhan akan mencukupkan. Iman kita ini adalah menggantung percaya kepada Tuhan. Maka kita tidak berdosa karena kita benar-benar percaya. Tetapi kalau kita ragu, ya, bahwa Tuhan akan mencukupkan hari ini kepada kita, kita berdosa. Itulah maksud dari ayat ini, bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema minggu ini mengingatkan hubungan antara kebenaran, ya, mengajarkan kepada kita hubungan antara kebenaran dan damai sejahtera, serta bagaimana kebenaran dapat membawa ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan jemaat. Sebagai jemaat, ya, sebagai jemaat kita diminta untuk hidup dalam kebenaran supaya kita beroleh damai sejahtera dalam kehidupan kita. Minggu lalu, ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita terus menjalin persekutuan yang indah, ya. Kita tidak ada konflik, ya, bukan karena kita sedikit, tapi mungkin karena kita sedikit. Karena apa? Kita masih bisa saling mengingatkan, kita masih bisa saling menegur dalam kasih, kita masih melihat, ya, turut berempati, ya, dengan sesama kita, sesama jemaat. Kalau gereja yang besar, ya, kadang-kadang mereka tidak tahu apa yang terjadi, ya, dan di antara si A dengan si B ada kelompok-kelompok juga di dalamnya, sehingga ini bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan konflik. Tetapi bersyukurlah kita saat ini kita masih bisa dapat menjaga fellowship kita, masih bisa menjaga kebersamaan, masih bisa menikmati persekutuan kita dalam kasih. Dan itulah yang diinginkan Kristus dalam kehidupan kita. Kasih adalah kebenaran. Kristus mengajarkan kasih kepada kita. Yohanes 15 berkata, jika kamu tinggal di dalam kasih seperti pohon anggur, ya, pohon anggur yang ranting-rantingnya melekat di dalam batangnya yang kokoh, demikian juga kalau kita melekat pada Kristus, kita selalu berada di dalam kasih-Nya. Maka jika kita melakukannya dengan tulus kasih ini, dan bukan untuk pamer atau mendapatkan pujian, maka akan membawa damai sejahtera bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Kasih adalah kebenaran. Kalau kita melakukan kasih dengan terpaksa, misalnya kita menolong orang, ya, supaya aku dilihat, memperhatikan orang ini, itu bukan kasih namanya, ya, itu pamer. Atau kita meminta pujian, kita meminta tanggapan orang lain atas apa yang kita lakukan, itu bukan tulus. Tetapi kalau kita mengasihi, ya, menolong orang lain dengan kasih tanpa pamrih, ya, gak usah dilihat orang, gak usah dipuji orang, ini adalah kebenaran yang sejati. Dan ini akan membawa damai sejahtera baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, orang yang kita tolong maupun mungkin orang yang melihat, ya, dan mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ini juga menegaskan bahwa tujuan utama persekutuan bukanlah untuk memperdebatkan sesuatu atau membela hak pribadi, melainkan menciptakan kerukunan dan pertumbuhan rohani bagi semua jemaat. Jadi kita dalam persekutuan kita ini, tentu kita sepakat, ya, dan saya meyakini itu, kita bukan mau mendapat sesuatu yang lebih. Hak saya harus lebih daripada si Anu misalnya, ya. Misalnya Pak Stefanus bilang, aku harus lebih perhatikan daripada Pak Teddy. Bukan, ya. Persekutuan kita ini adalah saling, dan kita merasa kita sepenanggungan. Kita merasa sama di hadapan Tuhan, ya. Itulah yang membuat, ya, yang menciptakan kerukunan
dan pertumbuhan rohani yang ada dalam jemaat kita saat ini. Karena itulah yang kita sadari. Maka sampai saat ini tidak ada sesuatu hal yang membuat kita harus repot untuk perpecahan, repot untuk iri hati, repot untuk memikirkan konflik. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa tujuan utama dari persekutuan kita ini adalah untuk kemuliaan, untuk kerukunan dan pertumbuhan rohani jemaat kita. Tema ini mendorong kita untuk mengutamakan sikap yang mendatangkan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Sinode memberikan tema ini kepada kita bukan, tentunya bukan asal-asalan ya. Kenapa? Karena merasakan atau melakukan firman Tuhan ini, hidup dalam damai sejahtera ini, itu tidak gampang ya. Kita banyak dipengaruhi oleh banyak hal. Kita banyak dipengaruhi oleh lingkungan kita. Jangankan lingkungan kita, diri kita sendiri ya. Itu kita banyak dipengaruhi oleh aturan-aturan ya, prinsip-prinsip dasar kita. Tetapi prinsip-prinsip kebenaran yang dari Kristus biarlah menjadi yang utama, sehingga kita dapat melakukan firman Tuhan, hidup dalam damai sejahtera. Demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini kepada kita ya, supaya kita semuanya sepakat, marilah kita mengejar dan melakukan sesuatu dalam terang firman Tuhan yang akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita hari masa ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pemberitaan firman-Mu sudah selesai, kami perdengarkan, tapi kami percaya ini tidak berhenti sampai di sini. Kami akan rindu, kami akan haus untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, untuk kami dapat menambah pengetahuan kami, menambah pengalaman kami, hidup dalam kebenaran-Mu Bapa, hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekalian ya, warta jemaat pada minggu ini, hari Selasa kita akan berdoa bersama-sama. Ya, mari kita yang memiliki waktu, mari kita datang kepada Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan teman-teman seiman, jemaat-jemaat kita, untuk kita datang berdoa, menaikkan permohonan kita, menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan hari Selasa jam 7 sampai dengan selesai. Dan hari Minggu kita akan kembali bertemu dalam ibadah Minggu, pada ibadah Minggu keempat nanti ya, karena minggu yang lalu kita tidak melakukan perjamuan kudus. Kemudian minggu kedua Pak Pabu ada pelayanan ke misionari. Minggu ini juga Pak Pabu ada pelayanan ke Bekasi. Maka kita melakukannya di minggu yang keempat. Ya, mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus di minggu yang keempat. Itu saja pengumuman pada warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita renungkan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari untuk merespon firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian, Hanya Yesus Jawaban Hidup. Hanya ku
Mari kita berdoa. Bapa di surga, di akhir ibadah kami ini Tuhan, kami menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu dalam permohonan kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, jemaat GKU ini ya Rabb. Tuhan, anugerahkanlah berkat-Mu, anugerahkanlah rahmat-Mu, kasih-Mu kepada kami semua jemaat Tuhan. Berikanlah kami semua kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk kami dapat melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Seperti pujian kami ya Bapa, kalau kami mencari damai, hanya kami mendapatkannya di dalam Engkau. Dan biarlah damai sejahtera itu Tuhan dapat terus kami nikmati dan rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah Bapa keluarga demi keluarga yang ada dalam jemaat Tuhan, keluarga Pak Stefanus, istri dan anak-anaknya Tuhan. Tuhan berkatilah mereka, usaha dan pekerjaan, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, apakah itu mengenai kebutuhan, apakah itu mengenai keuangan, apakah itu mengenai sakit penyakit, pergumulan yang tidak kami ketahui sebagai jemaat Tuhan. Tetapi Engkau Allah kami yang Maha Tahu. Biarlah Tuhan Engkau menolong keluarga ini Tuhan, supaya mereka terus berseru-berserah kepada Engkau dan menjadikan Engkau satu-satunya penolong dan sumber segala sumber kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Teddy. Engkau mengenal hamba-Mu Bapa. Berikanlah kesehatan, kekuatan kepadanya di dalam usahanya juga Tuhan. Apapun yang dilakukannya saat ini Bapa, biarlah Tuhan memberkati, menolong Bapa dalam segala pergumulannya, rencana-rencananya, karena hanya Engkau yang tahu dan yang mengenal isi hatinya Tuhan, yang tahu apa yang menjadi pergumulannya ya Bapa. Lindungilah hamba-Mu Tuhan dan anugerahkan kepadanya hikmat dan rahmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ko Julius Tuhan. Engkau berkati masa mudanya Bapa. Engkau memberkati pekerjaannya ya Bapa, dan keluarganya ya Bapa, orang tua dan cicitnya Tuhan. Kami berdoa biarlah rahmat-Mu juga turun atas keluarga Ko Julius Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka di dalam rumah, baik dalam pribadi-pribadi, hanya Engkau yang tahu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau juga akan menaruh berkat-Mu, menaruh rahmat-Mu dalam hidup Ko Julius ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk Samuel yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini. Dia saat ini dalam pekerjaan, dalam pelayanannya di Cikarang Tuhan. Engkau menolong hamba-Mu, memberikan kekuatan kesehatan kepadanya, memampukan dia melakukan segala sesuatu pekerjaannya Tuhan, dengan anugerah-Mu Tuhan, dengan berkat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi dia Tuhan, memberkati tempat pekerjaannya Tuhan, teman-temannya juga Tuhan. Biarlah mereka semuanya menjadi keluarga yang disayang Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan juga menolong kami, Bapa-Ku, hamba-Mu dan Karista dalam pelayanan kami. Tuhan kiranya menolong kami semua dan seluruh jemaat Tuhan yang kami layani. Biarlah semuanya Tuhan kami merasakan kasih Tuhan, dan kami dapat melakukan pelayanan kami dengan baik, dengan pertolongan Tuhan, dengan urapan Tuhan. Berkatilah juga kebutuhan kami, cukupkanlah Tuhan kebutuhan kami dan pergumulan kami. Biarlah Tuhan senantiasa menolong memberikan jalan keluar. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk kerinduan kami. Kami memang masih memakai tempat ini ya Bapa untuk menjadi tempat kami beribadah. Kami bersyukur untuk Bu Risma Tobu sebagai pemilik Citra Nusantara ini Tuhan. Kami bersyukur kiranya Tuhan memberkati mereka dan mencurahkan rahmat-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati keluarganya, berkati usaha ini, sekolah ini ya Tuhan. Dan Kau tambah-tambahkan jiwa murid yang dididik di tempat ini Bapa. Tetapi kerinduan kami Tuhan, kami juga rindu untuk ada satu tempat bagi kami, untuk kami dapat mempergunakannya dengan leluasa ya Bapa. Kami merindukan tempat
sendiri ya Bapa. Kami tidak tahu bagaimana caranya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa cara Tuhan adalah indah, cara Tuhan adalah tepat. Maka kami hanya menanti, kami hanya berdoa memohon kepada-Mu Tuhan, bagaimana kasih anugerah Tuhan terjadi di dalam kehidupan GKOI Rampa. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja ibu kami misionari. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Rekimon yang melayani di sana dengan istri dan anaknya. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati keluarga ini, menolong mereka, senantiasa menjadi andalan mereka dalam pelayanan mereka Tuhan. Engkau berkati juga seluruh jemaat Tuhan, majelis yang ada di sana. Kami juga berdoa Tuhan untuk apa yang menjadi kerinduan mereka, pergumulan mereka. Hanya Engkau yang tahu ya Bapak. Kami percaya penolong yang sejati dan segala sumber dari sumber kehidupan akan menolong seluruh jemaat Tuhan, jemaat majelis yang ada di sana, hamba Tuhan yang ada di misionari. Kami berdoa juga Tuhan untuk tempat itu. Sampai saat ini Tuhan mereka masih merasakan keamanan, dan biarlah hal ini terus dapat mereka nikmati oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk sinode kami, sinode GKOI. Kami berdoa untuk ketua sinode, wakil, sekretaris, bendahara, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam bidang masing-masing di sana. Tuhan, curahkan juga anugerah-Mu, berkat-Mu atas mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik, dengan roh yang takut akan Tuhan, dan menolong memimpin mereka Tuhan untuk memimpin GKOI yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Cabang-cabang yang ada, gereja-gereja yang ada dimanapun mereka berada, hamba-hamba Tuhan yang melayani, majelis-majelis yang melayani, demikian juga seluruh jemaat Tuhan yang melayani dimanapun berada. Kami membawa ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah semuanya melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik, dan Tuhan memberkati segala usaha dan pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu untuk menambah kebutuhan, untuk menambah kerohanian jemaat Tuhan yang dilayani. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan, persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa kami ini, kami percaya akan terselesaikan dengan baik, karena semuanya berada di bawah otoritas-Mu ya Bapa. Engkau akan memberikan hikmat-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan, untuk merencanakan hal yang baik bagi bangsa kami ini. Dan kami tahu juga Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami ini. Engkau akan mencurahkan berkat-Mu bagi bangsa kami ini. Dan kami sampai saat ini, meskipun persoalan-persoalan dan gunjang-ganjing, dolar yang naik, harga-harga yang naik, terus mewarnai kehidupan bangsa kami ini, tetapi sampai saat ini Tuhan, kami dapat menikmati hari-hari kami, dan Engkau masih mencukupkan kebutuhan kami. Untuk itu kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kami, dan sekali-kali tidak akan membiarkan kami, asal kami tahu percaya kepada-Mu Tuhan. Iman kami hidup karena kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, dan itu akan mendatangkan damai sejahtera, ketenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami ya Bapa, permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepada-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu waktu-Mu adalah tepat, waktu-Mu adalah indah, dan biarlah kami dapat menanti-nantikan jawaban Tuhan atas setiap permohonan kami dengan kekuatan, dengan iman yang teguh Bapa. Inilah Tuhan seluruh rangkaian doa kami. Sempurnakanlah ya Bapa di dalam kasih-Mu, sempurnakanlah di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima berkat Tuhan. Pulanglah jemaat dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Pak Stefanus berdoa untuk kita. Terima kasih kepada-Mu ya Bapa atas penyertaan sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami telah selesai ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing atas penyertaan Tuhan. Kami puji nama-Mu,